Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, kita mau main City Skyline, tapi kita kasih intro kenapa saya main City Skyline. Jadi banyak pertanyaan kenapa kok Jakarta itu macet. Jadi saya coba praktekkan di City Skyline dan saya menemukan beberapa cara ya supaya tidak terjadi macet. Jadi yang pertama adalah pembatasan penduduk. Jadi di Jakarta itu penduduknya mungkin terbatas, tapi karena saling nempel dengan kota Depok, Bogor, Banten, Serang, dan tidak ada pembatasan, sehingga kapasitas jalan sama jumlah kendaraan yang lewat itu terlalu banyak kendaraannya daripada ketersediaan jalan. Jadi itu juga yang mengakibatkan Jakarta itu terlalu macet karena tidak ada batasan, semuanya bisa masuk. Padahal kalau kita ke Belanda, hanya orang yang punya KTP Amsterdam atau itu tidak semua orang bisa masuk ke kotanya. Jadi harus punya KTP situ dan juga harus punya uang paling enggak katakanlah 100 juta atau berapa baru bisa masuk. Sedangkan kalau di Indonesia bebas, semuanya mau enggak punya duit, punya KTP lewat aja dan tidak ada pernah ada pengecekan. Karena memang ya negaranya masih kita belum semaju negara Eropa lah ya. Yang kedua itu kalau saya bermain City Skyline itu area industri yang terlalu besar. Jadi kayak Cikarang itu terlalu fokus di satu tempat sehingga menumpuk, dan yang berat untuk area industri itu selain kendaraan pribadi ada kendaraan truk atau angkutan barang. Nah itu terlalu besar impactnya ke jalan. Nah, salah satu pengurangannya mungkin area industri ini dibuat kecil-kecil tapi menyebar. Jangan terlalu terpaku di satu titik. Dan juga bisa dikurangi dengan menggunakan transportasi kereta. Jadi kereta api itu juga sangat fungsional ya kalau kita pakai kereta api, sehingga dari truk itu hanya cukup sampai ke kargo kereta api dan sisanya nanti dikirim ke kereta api melalui pelabuhan. Jadi tidak terlalu overload dengan banyaknya kendaraan yang lewat. Yang kedua itu area komersil ya. Komersil atau city center itu juga sumber kemacetan terbesar karena mereka akan mengantarkan barang, termasuk truk-truk itu akan melewati area komersil, sehingga kalau perlu kita siapkan jalan yang cukup besar untuk keluar masuk kendaraan besar di zona komersial. Makanya zona komersial baiknya di jalan besar. Kalau di jalan kecil kasihan nanti terlalu bising ke area permukiman, sehingga kita perlu buat buffer zone dari area komersial ke residensial supaya tidak terlalu bising dan terlalu macet. Dan itu juga kita harus batasi area komersial itu, jangan sampai dia terlalu besar, terlalu luas. Kalau terlalu luas nanti juga akibatnya akan terjadi kemacetan yang parah antar intersectionnya. Itu mungkin secara zonasi ya untuk komersial, industri, dan residensial. Yang keempat yaitu tidak tersedianya alternatif jalur sepeda dan pejalan kaki. Jadi kalau kita lihat di Jakarta, sepeda motornya di mana-mana gitu ya, dan dia bercampur dengan mobil, dan juga jalur untuk sepeda pejalan kakinya kadang dipakai untuk PKL dan juga dipakai untuk sepeda motor. Nah ini yang saya kebetulan pernah sekolah di Belanda, bahwa kalau di Belanda itu semuanya mempunyai akses ke jalur sepeda, dan akses pejalan kaki itu selalu sangat nyaman ya, sangat nyaman, sangat selalu dekat dengan
area taman, sangat mudah, dan juga pengalaman keamanan pejalan kaki itu dia selalu di buffer oleh taman dulu baru ketemu dengan jalan besar ya. Mungkin kalau di sini sekarang kita nggak bisa bikin jalan seperti di Belanda, tapi ya lumayan lah kita sudah sediakan jalur sepeda di semua aksesnya. Memang kalau di Belanda untuk di kompleks perumahan itu jalur sepeda dan jalur mobil masih kecampur sih. Cuman dia jalur sepedanya udah top notch. Bahkan dia bikin jalur sepeda antar provinsi. Nah itu emang pikirannya udah jauh ke depan sih. Mudah-mudahan nanti kita bisa juga seperti itu. Yang kelima, yang mungkin juga perlu kita ketahui adalah tidak sedianya transportasi publik. Jadi kalau kita keluar ke negeri itu semuanya interkoneksi dan kita janjian sama orang pasti tepat waktu, karena untuk jalur bis mereka on time jam 10 ya jam 10, nggak ada jam 10 keluarnya jam 11 apa jam berapa, karena mereka udah dihitung dengan benar jarak dari rumah ke halte bis itu maksimal berapa menit kalau pejalan kaki. Apabila kita mau naik sepeda bahkan mungkin lebih jauh. Dan di setiap stasiun kereta api di Belanda itu selalu punya selalu punya parkir sepeda dan penitipan sepeda. Mungkin nanti kalau kita mau hop on hop, mungkin tidak cuman di kereta, bagusnya juga di bis juga ada parkir sepeda. Jadi kita bisa dari rumah menuju ke halte bis itu ada parkir sepedanya. Nah, jadi kita bisa titip sepeda di kereta api maupun di halte bis. Mungkin nanti ini juga mau saya kembangkan di City Skyline untuk parkir sepeda. Dan itu sudah koneksi semua public transportnya, dari bis, dari sepeda jalan kaki ke bis ke kereta nanti ke MRT ke bandara ke pelabuhan, itu sudah connecting semua. Jadi kita nggak perlu bawa mobil gitu, mau kemana-mana tinggal jalan kaki aja, tinggal naik sepeda udah. Mau ke Amsterdam tinggal naik kereta, duduk, nggak usah bawa apa-apa, nggak usah bayar parkir. Nah karena memang parkirnya juga mahal dan pajak mobil di Belanda mahal, kita juga paling efisien dan paling murah ya jalan kaki dan pakai public transport. Ya kita mudah-mudahan Indonesia alhamdulillah sudah ada MRT, meskipun masih kurang ya mengatasinya. Ya lumayan lah daripada nggak ada sama sekali gitu. Mudah-mudahan nanti ke depannya di Indonesia itu public transport itu menjadi primadona ya. Meskipun sekarang ada pandemi COVID, itu juga tantangan tersendiri gimana kita membuat public transport yang anti COVID gitu ya. Tetap public tapi bisa steril dan bisa mengurangi penyebaran penyakit COVID. Nah, ini memang tantangan yang terbaru lagi sih. Yang selanjutnya, ini tadi keberapa ya? Saya juga lupa ini. Kalau nggak salah 6 atau 7 gitu. Jarak tempat kerja dengan rumah itu terlalu jauh. Tapi ini dilema juga ya. Kadang kita kalau terlalu dekat dengan tempat kerja bosan. Suasananya kayak pulang kayak masih di kantor gitu. Tapi bagusnya memang kalau kita terlalu dekat ya juga jadinya kita kadang ya sedengan lah. Mungkin kalau bisa jalan kaki ke tempat kerja ya itu lebih bagus gitu. Jadi kita nggak usah bayar biaya untuk mobil, biaya untuk bensin, kita cuma tinggal jalan kaki aja udah sampai gitu. Nah itu, tapi minusnya memang kita bosen gitu kan, tiap hari lihat kantor depan rumah, kita buka jendela kantor. Nah itu ya mungkin tetap ada jarak lah, katakanlah 2 blok 3 blok. Kalau di sini kita bikin mungkin sekitar 1 blok 2 blok dari perumahan ke tempat kerja. Itu pun juga kalau mereka nggak mau terlalu dekat ya tinggal cari yang agak jauhan lah tempat kerjanya atau tempat tinggalnya, supaya nggak
ada pemandangannya dulu lah sebelum ke kantor gitu. Ya mungkin seperti itu ya. Yang selain masalah tempat kerja, yang mungkin juga menjadi penyebab kemacetan itu kemandirian kawasan ya. Jadi kemandirian kemandirian itu mungkin tidak hanya level kota ya. Level rumah pun kita bagusnya kita bisa menghasilkan makanan sendiri, bisa menghasilkan air sendiri, bisa mengolah sampah kita sendiri, bisa juga kita bekerja di rumah. Itu memang compact ya. Jadi di rumah kita nggak perlu keluar sudah bisa sendiri gitu. Tapi untuk skala kota memang bagusnya satu kota itu lengkap gitu. Jadi minimal untuk kota Jakarta mereka punya kawasan pertanian untuk mensuplai penduduk yang ada di situ gitu. Meskipun nanti mungkin ndak semua produk itu bisa disuplai dari pertanian yang ada di situ. Bisa juga nanti mungkin minimal kebutuhan kayak beras atau ya kalau yang lagi diet mungkin karbohidrat lah, apa kentang, apa itu bisa dari pertanian terdekat di kota tersebut, atau bisa juga bertani di dalam kota, urban farming, atau mungkin bertani di rumahnya sendiri gitu. Misalkan mereka mengembangkan kebun sayur atau peternakan ayam di rumah, itu mungkin lebih sustainable. Meskipun ya memang nggak semua orang punya waktu untuk ngurusi kebun, ngurusi ayam ya, agak repot. Kita mungkin nanti suatu saat ke depan bisa jadi nanti rumah itu ya all in, ya jadi pertanian, ya jadi tempat kerja, ya jadi tempat rekreasi, ya jadi tempat peternakan, ya juga dia mungkin menghasilkan oksigen dan sebagainya. Jadi itu mungkin angan-angan nanti ke depannya ya, ke depan. Tapi kalau untuk kawasan bagusnya satu kawasan itu lengkap. Kalau bisa, mungkin katakanlah mereka bisa menghasilkan makanan sendiri. Kalau ya makanan kan itu bebas ya, tergantung nanti alamnya apa, dia tanahnya subur enggak. Kalau nggak subur alternatifnya apa? Bisa jadi misalkan dia dekat laut ya mungkin ke perikanan gitu. Dan juga mungkin kalau skala kecamatan, kabupaten, kota mungkin agak susah. Mungkin provinsi lah, minimal provinsi itu punya industri perkayuannya, industri pertaniannya, peternakan, ada tambang, perikanan, manufaktur. Ya seperti City Skyline ini kan lengkap industrinya ada. Mungkin nanti saya coba download yang DLC yang perikanan ya. Ini memang insya Allah saya coba beli yang itunya. Jadi itu kemandirian ini menjadi penting ya, mungkin juga untuk kita sendiri juga. Ya agak dilematis antara menjadi spesialis atau generalis. Tapi bagusnya berimbang. Jadi mungkin satu kawasan spesialisnya dia sebagai kawasan tambang atau kawasan kebun gitu, nggak apa-apa. Tapi minimal dia juga punya akses untuk basic need lah. Meskipun itu tambang ya dia paling nggak harus ada pertaniannya juga lah, supaya nggak kalau nanti lockdown PPKM nggak bisa lewat, habis itu dia nggak makan kan repot. Makanya mereka harus bisa mandiri gitu. Ini yang mungkin yang terakhir ya, saya lihat itu pemisahan akses truk besar dan kendaraan pribadi. Ya itu tadi juga sebetulnya secara zoning bisa pengaruh. Jadi kalau kita taruh zoning komersial di jalan besar, mudah-mudahan mereka nggak masuk ke area private residensial, dan saya pikir itu sudah bisa dilaksanakan lah. Di kita juga kan nggak mungkin ada truk-truk masuk ke perumahan ya. Jadi memang bagusnya kita kuldesak atau klaster gitu. Jadi nggak ada truk masuk ke area perumahan. Tapi memang kalau di kota ini saya simulasikan hanya komersial itu sepanjang koridor ya, untuk tersier, jalan tersiernya itu semuanya untuk permukiman dan office. Salah satu juga
untuk mengatasi kemacetan itu mungkin enggak masalah macetnya ya, tapi lebih ke polusi ya. Jadi kita mungkin alternatif untuk mobil elektrik ya, itu mungkin kayak di Tesla itu ya juga itu futuristik sekali, dia sudah mikirnya jauh ke depan. Mungkin kita masih ada masalah banjir ya. Jadi kalau kita banjir mati itu mobil listrik ya, itu plus minus lah, semuanya pasti ada plus dan minusnya. Mungkin nanti ke depan masalah banjir mungkin suatu saat sudah bisa diatasi, dan juga cara pengecasannya dan juga segala macamnya. Jadi masalah listrik itu juga jadi sesuatu yang menarik ya. Jadi kita kembali lagi ke masalah kemandirian. Kebutuhan listrik itu kalau dari tiap rumah bisa punya solar cell atau punya wind tunnel, itu mungkin PLN itu nggak terlalu berat gitu loh. Apalagi pemakaian batu bara ya. Batu bara dan minyak itu udah nggak zaman now gitu loh. Sekarang kan larinya ke tata energi surya, untuk ke tenaga angin, tenaga air, segala macam. Memang masalahnya di baterai. Baterai ini juga limbah B3 ya. Nanti mungkin ya kita harapkan lah, mungkin insya Allah ke depannya ada baterai yang lebih everlasting, bisa tidak mengakibatkan limbah B3, dan ke depannya teknologi solar cell ini bisa lebih murah dan bisa diterapkan sehingga kita tidak terlalu tergantung sama listrik dari PLN atau batu bara. Dan kita mungkin kalau punya solar cell yang cukup besar, kita bisa menyumbang ke tetangga-tetangga kita yang tidak punya solar cell, seperti itu. Nah, alternatif lainnya yaitu area sepeda pejalan kaki itu harus nyaman. Cara menyamankan itu yaitu mungkin dari safety-nya, jauh dari kendaraan, tempat parkirnya enak, nyaman. Dia kalau bisa connecting sama taman kota. Jadi dengan adanya area sepeda dan pejalan kaki yang nyaman dan banyak penghijauan dalam kota, yakin pasti banyak orang beralih dari kendaraan pribadi ke sepeda maupun jalan kaki. Sedangkan kalau kita lihat, kalau di Jakarta itu kita mau sepedaan itu takut keserempet karena campur sama mobil. Kita jalan kaki aja trotoarnya buat PKL. Sama selain PKL juga mungkin motor-motor juga kadang naik gitu, dipakai parkir mobil. Ya ini memang masalah perilaku ya. Kalau kita ke Eropa sih nggak ketemu kayak yang gitu. Cuman Indonesia memang paling the best lah kalau masalah gini. Ya mungkin sementara masalah kemacetan saya sudahi. Jadi nanti silakan kalau mau keliling-keliling, mau lihat kota yang saya buat ini, meskipun masih jauh dari sempurna ya, saya juga masih belajar. Banyak sekali sebenarnya yang ingin saya sampaikan di selanjutnya. Mungkin nanti silakan komen di bawah. Kira-kira sementara kira-kira apa tema selanjutnya ya. Secara ini nanti mungkin saya akan coba bikin kawasan pertanian dan juga kawasan industri. Jadi industri minyak maupun tambang juga kami kembangkan supaya satu provinsi itu jadi mandiri ya, nggak tergantung sama provinsi lain dalam mensuplai kebutuhan pokok dari kawasannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.